Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrus syiyam wa syahrul mubarak wa syahrun rahmah wa syahrun itqu minan nar. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam acara mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sangat singkat. Kehidupan yang sementara. Namun kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang akan kita tinggali selama-lamanya. Maka persiapkan bekal sebanyak-banyaknya karena kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Maka bekalnya harus banyak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu semua melaksanakan puasa sebulan penuh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang yang sebelum kamu, yakni kaum-kaumnya para nabi-nabi telah diwajibkan berpuasa. Untuk apa? Agar kita itu berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, yaitu ada keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ada beberapa manfaat dalam melaksanakan puasa. Yang pertama, puasa akan melatih diri menjadi manusia yang paripurna, manusia yang tahan banting, manusia yang imannya kuat. Yang kedua, puasa yaitu agar dapat menahan daripada hawa nafsu, birahi. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Ya ma'syara sabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Fa illam yastati fa bisaum fa innahu lahu wajaun. Wahai anak muda, kalau seandainya kamu sudah punya kemampuan biaya untuk menikah, maka menikahlah. Kalau seandainya belum punya kemampuan untuk biaya nikah, maka fa bisaum fa alaihi bisaum, maka hendaknya kamu berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu adalah obat daripada menahan daripada hawa nafsu birahi, agar hawa nafsu kita terkekang. Kemudian manfaat yang lain adalah puasa dapat menjadikan seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian imtisalu awamirillah wajtinabi nawahi, yaitu senantiasa selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Itu arti takwa. Kemudian puasa dapat memberi manfaat kepada diri manusia agar manusia menjadi sehat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi orang yang sehat. Insya Allah sehat rohani dan juga sehat jasmani. Jasmaninya sudah tentu dengan berpuasa, maka manusia akan mempunyai kekuatan karena melaksanakan puasa tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la taruddu
da'watuhum. Ada 3 model manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang 3 golongan tadi? Yang pertama adalah as-saimu hatta yuftiru, orang-orang yang berpuasa sampai datangnya waktu berbuka puasa. Tuh, itu orang yang berpuasa doanya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya banyak-banyak berpuasalah dan banyak-banyak daripada meningkatkan amal, karena di dalam bulan puasa ini amal kita ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib senantiasa ditingkatkan menjadi pahala, yang sunnah ditingkatkan menjadi pahala wajib, dan yang wajib dilipat gandakan dari mulai 10 sampai tiada batas, tergantung Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kepadanya, tergantung keikhlasan kita juga. Yang kedua, imamun adilun, yaitu seorang pemimpin yang adil. Saya tidak mau membahas pemimpin negara, karena nanti kalau salah-salah saya dianggap penceramah yang radikal. Maka kita membahas daripada imam-imam yang ada di sekitar kita, yaitu imam musalla, imam dalam sholat. Maka kita hendaknya mengikuti daripada gerakan-gerakan imam. Ketika imam takbir, maka segera kita takbir. Ketika imam ruku, maka segera kita ruku. Dan ketika imam sujud, maka segera kita sujud. Jangan mendahului gerakan imam, dan jangan sampai membelakangi yang terlalu jauh daripada gerakan imam. Dan juga imam itu mesti adil. Ketika membaca surat dalam Al-Quran, maka bacaan suratnya melihat daripada kondisi jamaahnya. Jangan kalau makmumnya banyak yang tua, malah baca suratnya yang panjang-panjang. Maka itu namanya imam tidak adil. Maka hendaknya berlaku adil, karena apabila pemimpin adil, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makmumnya hatinya lapang, kalau makmumnya hatinya ikhlas ketika diimami oleh seorang imam, maka ketika imam itu berdoa, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah da'watul mazlumi. Orang yang berdoa, orang itu yang didolimi. Da'watul madlumi, doanya orang-orang yang didolimi senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doanya 3 macam orang tadi. Maka hati-hati terhadap doa-doa orang yang didolimi. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Jangan sampai pula orang tua mendolimi anaknya, anak mendolimi orang tuanya, dan tetangga kita. Jangan sampai dengan tetangga kita juga saling mendolimi. Dan jangan sampai mendolimi diri kita sendiri juga. Kalau kita senantiasa menjadi kepala rumah tangga yang adil dalam mendidik daripada istri dan anak-anaknya, maka insya Allah doa-doa kita untuk anaknya, untuk istrinya, untuk kedua orang tuanya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'a doa-doanya orang itu, yaitu yarfa'uhallahu fauqal ghamami, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat daripada doa-doanya orang itu di atas daripada awan. Kemudian wa yuftahu laha abu-abu samai, dan dibuka daripada pintu-pintu langit akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu rabbu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la angsurannaka, sungguh aku akan menolong kamu, akan menerima doa-doa kamu, walau ba'dahin, walaupun nanti pada suatu masa. Tidak langsung cash pun juga nggak masalah.
Tergantung daripada situasi dan kondisi. Kalau situasinya orang itu kayaknya terdesak, maka spontanitas Allah Subhanahu wa taala akan menolong daripada hamba yang telah didolimi. Hamba yang sedang berpuasa, maka kalau kebutuhannya memang mendadak, maka doa itu akan langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang datangnya bulan puasa sebagai targhib agar kita senantiasa melaksanakan puasa sebulan penuh, punya kekuatan, ya, punya juga daripada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipanggil dalam puasa itu adalah orang-orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman tidak mungkin ada kekuatan untuk melaksanakan puasa. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan puasa sebulan Ramadan. Kita bersyair lagi sebelum ditutup. Ya Ramadan, ya Ramadan, ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, ilaika bil ghufran. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca kifaraah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.